Bagi setiap kaum muslimin, balah ini bukan kemungkinan, ini suatu keyakinan. Setiap orang yang beriman, kemudian dia meninggal dunia, nanti pada hari kemudian dimasukkan ke dalam surga, kenikmatan yang paling besar bagi ahli surga adalah Allah memperlihatkan dirinya dalam bentuk asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada kesempatan ini kita ambil judul La ilaha illallah. Sama-sama kita ketahui kewajiban bagi setiap kaum muslimin, kewajiban bagi kita semua adalah untuk memahami makna yang terkandung dalam kalimah La ilaha illallah dengan baik, dengan sempurna, untuk bisa kita lahirkan sebagai suatu pengamalan dalam kehidupan keseharian. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-47, surat Muhammad, pada ayat yang ke-19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li zambika, dan mohon ampunlah terhadap kesalahan yang kamu lakukan. Walil mu'minin wal mu'minat, dan mohon ampun juga kepada orang mukmin dan orang mukminat. Selanjutnya Allah berfirman, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswahum. Jadi Allah ingatkan kita semua agar kita lebih berhati-hati. Allah mengetahui apa yang kita usahakan, dan juga Allah mengetahui di mana tempat tinggalmu. Jadi keberadaan kita sebagai manusia itu diketahui dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita lihat maksud selanjutnya. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata fa'lam. Fa'lam itu berasal dari kata alim, yang maksudnya adalah, menurut para ahli bahasa, menurut para pakar, adalah untuk memahami sesuatu dengan tuntas, dengan sesungguhnya. Maka kalau kita berjumpa dengan seorang teman, kita minta, tolong kasih alamat antum buat saya. Lalu dia kasih alamat. Alamat yang dia kasih lengkap dengan nama, di mana dia tinggal, di mana rumahnya, dari mana arah masuk ke tempat dia. Jadi kalau kita berangkat ke sana, kita tidak akan tersesat. Yang perlu kita ketahui bahwa alamat terdiri dari huruf ain, lam, dan mim. Jadi artinya, tatkala kita meminta alamat, kemudian alamat diberikan, kita akan bisa menuju ke tempat tujuan yang jelas, yang terang, tidak akan tersesat. Demikian juga kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Dianjurkan kita untuk bisa memahami maksud yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Lalu selanjutnya kita lihat penjelasan lebih lanjut. Ada orang alim. Orang alim juga ain, lam, dan mim. Tatkala kita orang awam ini bertanya kepada orang alim tentang suatu persoalan, orang alim akan menjawab dengan tuntas. Orang alim akan menjawab dengan jelas. Orang alim akan menjawab dengan sempurna, dilengkapi dengan dalil, sehingga pada saat kita mengamalkannya, kita tidak ada keraguan. Jadi itulah maksud daripada ain, lam, mim. Makanya Allah mengatakan fa'lam. Pelajarilah dengan baik, dengan sempurna, dengan tuntas untuk bisa kita amalkan. Dalam pandangan Islam, ilmu itu bukan hanya sebagai pengetahuan,
Dalam pandangan Islam, ilmu itu adalah sebuah kekuatan, sebuah energi positif yang bisa mendorong orang untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan amalan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sebuah keyakinan dalam kehidupan seorang muslim untuk bisa kita laksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pandangan Islam, ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak ada guna ilmu. Kita buat perbandingan, apa bedanya orang yang berilmu tidak bermanfaat, orang berilmu tidak diamalkan, dengan orang bodoh. Orang bodoh tidak beramal karena memang dia tidak punya ilmu. Ada orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, tidak memanfaatkan ilmunya, sama juga hasilnya dengan orang bodoh. Jadi kalau dikalkulasi, dihitung-hitung, di total itu dua-dua nilainya 0. Jadi ilmu itu yang bermanfaat, yang berguna untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu tentang Allah misalnya, kita yakini bahwa ada hari kiamat. Hari kiamat di sana ada balasan yang indah, yaitu surga. Ada balasan yang menyusahkan, yaitu neraka yang diberikan oleh Allah sebagai balasan. Jadi maka oleh karenanya ini harus kita siapkan amalan. Yang amalan disandarkan kepada keyakinan, supaya amalan itu menjadi sebuah amal saleh yang bisa menyelamatkan kita nanti pada hari kemudian. Jadi dalam hidup ini, keyakinan, ilmu dan amal harus berjalan seiring, harus berjalan seirama, harus berjalan seimbang. Akhirnya nanti keyakinan, ilmu dan amalan menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan, dan di sanalah kita akan bisa merasakan betapa nikmatnya kehidupan, betapa nikmatnya keimanan. Sehingga dalam kehidupan kadang-kadang orang bisa meninggalkan semua aktivitas manakala dia tidak nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa dapat meningkatkan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami makna yang terkandung di dalam kalimah tauhid. Kenapa ini bisa kita lakukan? Ini adalah disebabkan karena punya kemauan yang kuat. Makanya tatkala kita melihat alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin satu hari kita melihat betapa indahnya alam, betapa indahnya gunung. Di sana kita akan dapat merasakan bahwa kalau gunung yang seperti ini indahnya, saya merasa bahagia pada saat melihatnya. Pernahkah kita berpikir pada waktu itu, siapa yang menciptakan gunung? Dan bagaimana kalau saya bisa melihat zat yang menciptakan gunung itu? Sebab tidak tertutup kemungkinan bagi setiap kaum muslimin, balah ini bukan kemungkinan, ini suatu keyakinan. Setiap orang yang beriman, kemudian dia meninggal dunia, nanti pada hari kemudian dimasukkan ke dalam surga, kenikmatan yang paling besar bagi ahli surga adalah Allah memperlihatkan dirinya dalam bentuk asli nanti pada saat hari kiamat bagi penghuni surga. Dan orang di surga melihat Allah itu sama dengan melihat orang purnama. Jadi mudah-mudahan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa adanya. Maka oleh karenanya kita senantiasa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, senantiasa berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi. Karena di balik pemikiran ini untuk memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan muncul kepada kita sebuah keyakinan sampai kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Engkau ciptakan ini tidak ada satupun yang sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar. Jadi ini proses untuk melahirkan sebuah keimanan. Jadi mudah-mudahan proses ini akan terus terproses dalam diri kita ini, sehingga kita akan menjadikan Allah sebagai zat yang disembah, Allah zat yang diibadahi. Sebab betapa banyak hari ini orang-orang yang bertuhan
tidak kepada Allah, tapi dia bertuhan kepada hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Dalam surat yang ke-25 pada ayat yang ke-43, surat Al-Furqan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Tuhan yang paling banyak disembah oleh manusia adalah bukan Tuhan Allah. Tuhan yang paling banyak disembah oleh manusia adalah Tuhan hawa nafsu. Jadi mudah-mudahan dengan kita memahami makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah yang disandarkan kepada fa'lam annahu la ilaha illallah, kita akan bisa menemukan apa hakikat yang sesungguhnya yang terdapat dalam kalimah la ilaha illallah, sehingga dengan demikian akan melahirkan sebuah kepribadian yang bagus, angka terbentuk karakter yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.